Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang terhormat Panitia Penyelenggara Lomba Festival Jateng Syariah tahun 2026, serta seluruh pemirsa dimanapun kalian berada, saudaraku sebangsa, setanah air, seakidah dan seagama yang dimuliakan oleh Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita mendengar kata ekonomi, yang terbayang dalam pikiran kita adalah uang, perdagangan, atau bahkan keuntungan. Namun dalam konteks Islam, ekonomi memiliki makna yang sangat luas. Dalam Islam, ekonomi tidak hanya tentang memperoleh harta, tetapi juga bagaimana cara pengelolaannya dan membelanjakannya sesuai dengan jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Dan janganlah engkau mengikuti langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Ayat ini mengajarkan bahwa dalam Islam kita tidak hanya diperintahkan untuk mencari rezeki saja, tetapi juga memastikan keberkahan dan kehalalan rezeki yang kita dapatkan. Lalu bagaimana caranya kita menerapkan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, menjunjung tinggi kejujuran. Kejujuran merupakan fondasi utama dalam setiap transaksi. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang jujur, maka ia akan dikumpulkan bersama para nabi, para orang-orang yang benar, dan para syuhada. Bayangkan betapa mulianya kedudukan orang yang jujur, hingga kelak akan dikumpulkan bersama para nabi. Dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran dapat diterapkan dengan cara tidak mengurangi timbangan, tidak memalsukan kualitas barang, tidak menipu pembeli saat berjualan secara online, dan tidak berbohong demi mendapatkan keuntungan. Yang kedua adalah menjauhi riba. Riba adalah tambahan yang diambil secara tidak adil dalam transaksi piutang maupun bentuk transaksi lainnya. Larangan ini bukan tanpa alasan. Riba dapat menimbulkan ketidakadilan, memberatkan pihak yang lemah, dan merusak keseimbangan ekonomi masyarakat. Sebagai generasi muda, kita perlu mulai memahami pentingnya memilih transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, serta berhati-hati dalam praktik pinjaman yang mengandung bunga dan memberatkan. Lalu yang ketiga yaitu berlaku adil. Keadilan berarti memberikan hak kepada setiap orang tanpa menguranginya maupun melebihkannya. Apabila kita menjadi penjual, berikanlah kualitas barang dengan sesuai yang dijanjikan. Lalu ketika kita menjadi pembeli, bayarlah sesuai kesepakatan. Lalu jika suatu saat kita menjadi seorang pengusaha ataupun pemimpin, berikanlah hak pekerja secara layak. Dengan keadilan, kepercayaan akan tumbuh dan hubungan antar manusia akan semakin kuat. Lalu yang keempat, hidup sederhana dan tidak boros. Di era digital saat ini, seringkali kita membeli sesuatu bukan karena kita membutuhkannya, tetapi kita mengikuti tren atau takut dianggap ketinggalan zaman. Dalam Islam kita diajarkan untuk hidup seimbang, tidak berlebihan namun juga tidak pelit. Contoh, sebagai mahasiswa misalnya, ketika kita menerima uang saku ataupun penghasilan, kita dapat mengaturnya dengan baik. Sebagian untuk kebutuhan, sebagian untuk menabung, dan sebagian lagi untuk berbagi kepada sesama. Lalu yang kelima, gemar berbagi melalui zakat, infak, dan sedekah. Rasulullah SAW bersabda,
Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Seringkali kita merasa bahwa memberi akan membuat harta kita berkurang. Padahal Rasulullah justru mengajarkan sebaliknya. Harta yang dikeluarkan di jalan Allah akan diganti berkali-kali lipat keberkahannya dengan yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, jangan menunggu menjadi kaya untuk bersedekah, namun mulailah dari apa yang kita miliki hari ini meskipun jumlahnya sedikit. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita menjadikan ekonomi syariah bukan hanya sebagai teori yang dipelajari, tetapi sebagai pedoman hidup yang kita praktikkan setiap hari. Karena ketika kita jujur, adil, menjauhi riba, hidup sederhana, dan gemar berbagi, maka kita bukan hanya membangun perekonomian yang sehat, tetapi juga sedang menjemput keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa mencari rezeki dengan cara yang halal, mengelolanya dengan amanah, serta menggunakannya untuk kemaslahatan dunia dan bekal di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.